Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Terisha Christine Larabulan dari kelas SI 301 dengan NIM 21010101007. Pada video ini, saya akan mempresentasikan rancangan jaringan ruangan kelas demi memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer oleh dosen pengampu Bapak Ucuk Darussalam. Baik, jaringan ruangan kelas. Jaringan yang dirancang ini adalah untuk dua ruangan kelas, yaitu ruangan lab 1 dan ruangan lab 2, di mana kedua ruangan ini hanya menggunakan satu router saja agar mampu meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan dengan hanya menggunakan satu router untuk keperluan dua ruangan lab kelas tersebut. Perangkat yang diperlukan dalam merancang jaringan ruangan kelas ini yang pertama pada ruangan lab 1 menggunakan 20 klien atau PC, 2 switch 2960 dan 1 server. Sedangkan di ruangan lab 2 menggunakan 20 klien, 2 switch 2960 dan 1 server. Serta menggunakan satu router 1841 untuk kedua ruangan lab tersebut. Ini merupakan rancangan dari jaringan ruangan kelas untuk ruangan lab 1 dan ruangan lab 2, di mana di ruangan lab 1 ada 20 klien, 10 PC dihubungkan ke satu switch, dan 10 PC untuk satu switch, begitu juga dengan ruangan lab 2. Dalam satu ruangan menggunakan satu server, dan dari satu switch akan dihubungkan ke satu router yang sudah terhubung ke dua ruangan tersebut. Baik, berikut adalah demo perancangan jaringan komputer. Baik, pertama-tama kita merancang dulu 20 klien atau 20 PC di ruangan yang pertama. Tinggal drag masuk ke bagian device, terus ke device kita pilih PC. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracker. Oke, setelah itu kita rapikan dulu. Oke, baik. Setelah itu, ini untuk ruangan pertama. Selanjutnya kita buat untuk ruangan kedua. Saya rasa ini terlalu mepet, jadi saya rapikan dulu. Oke, baik. Setelah itu, kita taruh switch-nya. Di sini kita ke network device, ke switch. Kita pilih yang 2960, taruh di sini, di sini, di sini, dan di sini.
Sepertinya ini diundurkan sedikit. Oke, baik. Oke. Ini untuk switch-nya. Jadi dalam satu ruangan ada 2 switch di mana 10 klien atau 10 PC akan terkoneksi di satu switch. Oke. Selanjutnya kita taruh servernya. Kita ke end device. Ke end device kita pilih server. Server untuk ruangan ini saya taruh di sini dan server untuk ruangan ini saya taruh di sebelah sini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mendesain ini dan sudah meletakkan setiap klien, server, dan switch-nya, sekarang kita akan mengkoneksikannya. Dari setiap PC kita koneksikan ke switch, karena switch akan menghubungkan antara PC dan server. Kita menggunakan kabel konektor, kita ke connection, di connection kita menggunakan kabel yang ini, tarik dari PC yang pertama dan mengkoneksikannya ke switch yang pertama. Itu pun dengan yang berikutnya. Oke, berikut untuk 10 PC yang di bawah. Oke, baik. Kita pindah ke ruangan kedua. Baik, jika teman-teman melihat ada kabel yang berwarna hijau segitiga, itu tandanya koneksi berjalan dengan baik. Namun kalau ada segitiga berwarna merah, berarti koneksinya tidak berjalan dengan baik. Karena itu koneksi pada jaringan ini untuk sementara ini berjalan dengan baik. Satu PC-nya hilang, guys. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Setelah setiap PC sudah terkoneksi dengan switch-nya, maka selanjutnya kita menghubungkan switch ke servernya. Kita mulai dari sini, koneksikan ke sini. Oke. Dan dari switch ini, dia gabungkan ke server di ruangan ini. Nah, nanti switch dari ruangan ini koneksikan ke masing-masing switch-nya. Setelah itu, switch dari ruangan ini dikoneksikan ke switch di ruangan ini. Supaya setiap switch saling terhubung dan masing-masing switch akan dihubungkan ke servernya masing-masing. Karena itu server di sini dihubungkan ke switch di sini dihubungkan ke servernya. Oke. Untuk sementara, beginilah jaringan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kita akan mengubah
IP address atau IP configuration dari setiap PC. Kegunaannya adalah agar setiap PC dan setiap klien dalam suatu ruangan ini dapat terkoneksi dengan baik, maka setiap PC atau setiap klien harus mengisi IP address atau alamat address-nya supaya sebentar IP itu akan dikoneksikan ke router agar setiap proses dari rancangan jaringan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan IP configuration. Caranya kita mengklik masing-masing dari PC ini, kita double klik dan akan masuk ke selanjutnya kita isi IP configuration, double klik IP configuration, kita isi 162.168.162.1.10. Ini saya mulai dengan 10. Berikut IP configuration dari 10 kita naik ke atas ke 11 dan seterusnya. Pastikan nama IP address-nya tidak boleh sama. Lanjut ke ruangan yang kedua, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, terakhir 49. Baik, setelah semua PC atau klien sudah mempunyai IP address, selanjutnya kita akan memasang router. Masuk ke network device, ke router kita pilih yang 1841. Selanjutnya, kita akan mengkoneksikan menggunakan kabel connection dari switch. Kita bawa ke router. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari router ke switch yang akan menghubungkan ke semua klien ada tanda segitiga merah. Artinya router belum terkoneksi dengan switch, juga dengan server, juga dengan semua PC-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menulis IP address ke dalam router. Klik router, kita masuk ke config, masuk ke fast ethernet 0, terus di sini kita tulis IP address di bawah dari IP address pertama dari PC pertama yang kita tuliskan IP address-nya.
Ini kita tuliskan IP address di bawah dari IP pertama, dari PC pertama. Tadi PC pertama IP-nya 192.168.1.10, maka di routernya kita ketikkan 192.168.1.9. Setelah itu enter, namun lihat masih belum juga jalan. Masih ada simbol segitiga merah. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kita mengklik on di sini. Oke, setelah itu dari sini sudah bisa kita lihat bahwa seluruh jaringan dalam dua ruangan ini sudah terkoneksi dengan satu router. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba simulasi atau tes. Kita mencoba mengirim data dari satu PC ke PC yang lain, dari ruangan yang lain ke ruangan yang lain, maupun dari sesama ruangan. Baik, kita masuk ke sini, ke PDU. Masuk, kita coba kirimkan dari PC 4 ke PC 3. Nah, di real time, ini akan menampilkan apakah pengiriman data tersebut berhasil, yang menunjukkan bahwa jaringan yang kita rancang ini sudah berjalan dengan baik. Pada real time di sini sukses PC 4 ke PC 13. Maka pengiriman data tadi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba dari PC 9 ke PC 35. Nah, di sini terlihat jelas PC 9 ke PC 35 statusnya sukses. Sekarang kita coba dari PC 25 ke PC 40. Bisa dilihat PC 25 ke PC 40 statusnya sukses. Artinya seluruh rangkaian jaringan pada rancangan jaringan di ruangan lab 1 dan ruangan lab 2 dengan menggunakan satu router ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya ingin menghias sedikit agar membedakan mana ruangan 1 dan mana ruangan 2. Ini adalah tempat ruangan 2 dan di sini adalah batas dari ruangan lab 1. Baik, selanjutnya saya ingin memberi nama di sini, nama untuk ruangan lab 1, selanjutnya nama untuk ruangan lab 2. Baik, demikian demonstrasi dari merancang jaringan ruangan kelas dari ruangan lab 1 yang terdiri dari 20 PC atau 20 klien dengan 2 switch dan 1 server dihubungkan ke ruangan lab 2 yang terdiri dari 20 PC, 2 switch dan 1 server yang dihubungkan dengan satu router 1841. Baik, demikian demonstrasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi untuk perancangan jaringan ruangan kelas demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.